Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Al-Quran huwa kitabu kalamullah alladhi yaqra'ul muslimuna wal muslimatu laylan wa nahara. Al-Quran oh kalamullah, Al-Quran oh kalamullah. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, oh kalam Tuhan. Al-Quran, oh kalam Tuhan. Al-Quran huwa yahdi bil huda lil muttaqin, fihi sirajun wa nurun mubin, fihi shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran pembimbing umat ke jalan ilahi, menjadi pelita penjaga diri. Bacalah dengan sungguh hati. Iqra'ul Qur'an bin niyatil mukhlasin waliridha'illahi bisa'adati wal karamah. Al-Quran bila dibaca khusyuk tawadhu, dijamin Tuhan dengan balasan hidup aman, damai dan bahagia. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, oh kalam Tuhan. Al-Quran, oh kalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina basyira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah melewati lebih dari separuh perjalanan puasa Ramadan kita pada tahun 1442 Hijriah ini.
Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, satu hal yang di dalam masyarakat kita dan di beberapa negara muslim diperingati setiap tanggal 17 Ramadan adalah peringatan Nuzulul Quran. Peringatan ini sesungguhnya merupakan tradisi yang memang dilakukan oleh masyarakat muslim sebagai bagian dari mereka memperingati turunnya Al-Quran. Pada beberapa negara bahkan Nuzulul Quran itu menjadi bagian dari acara kenegaraan, termasuk di tanah air kita yang tercinta ini. Dalam kaitannya dengan bagaimana fungsi dan kedudukan Al-Quran, maka Nuzulul Quran itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah tentu saja bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia dan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu. Dari sisi tahapan atau dari sisi prosesnya, Nuzulul Quran itu ada 4 tahap atau 4 proses yang semuanya merupakan satu kesatuan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran min sidratil muntaha ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran dari sidrat al-muntaha ke langit dunia. Dan ini adalah ayat Al-Quran dan Quran secara keseluruhan turun secara sekaligus. Peristiwa turunnya Al-Quran ini sering disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Proses ini sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah proses turunnya Al-Quran minas sama'id dunya ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses ini adalah proses di mana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan menurut para ahli tafsir, ayat dan surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian yang ketiga adalah proses di mana Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang diterima dari malaikat Jibril kepada para sahabat. Ini juga proses yang berlangsung secara berangsur-angsur, proses yang bertahap yang menurut para ahli terjadi selama masa waktu sekitar 23 tahun atau sebagian ada menyebut 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya Al-Quran ini juga secara berangsur-angsur dan tidak berurutan seperti yang kita punya sekarang ini. Nah, yang keempat adalah proses di mana kita semuanya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman, menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, dalam kita berperilaku, dan dalam semua aspek kehidupan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, makna Nuzulul Quran ini menjadi sangat penting karena kita tidak sekedar melakukan seremonial atau tradisi yang kadang-kadang miskin makna, tetapi harus kita maknai proses turunnya Al-Quran itu sebagai bagian dari upaya kita membumikan Al-Quran. Nah, apa dan bagaimana membumikan Al-Quran itu akan kita bahas nanti pada segmen yang berikut. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, membumikan Al-Quran itu maknanya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan menjadikannya sebagai petunjuk hidup dan petunjuk yang hidup. Petunjuk hidup itu artinya dalam setiap langkah kita senantiasa meminta panduan dari Al-Quran. Karena Quran itu mau'idhah, isinya adalah nasihat-nasihat. Quran itu adalah rahmah.
isinya pertolongan, dan berbagai nama lain dari Al-Quran yang semuanya menunjukkan apa makna Al-Quran itu bagi hidup kita. Tetapi Al-Quran itu juga berarti living guidance, yaitu tuntunan yang harus senantiasa hidup. Tuntunan yang senantiasa hidup itu maknanya kita harus berdialog dengan Al-Quran dan berusaha bagaimana agar Al-Quran itu bisa membuat umat Islam ini hidup seperti yang diidealkan oleh Al-Quran. Untuk itu maka kalau saya boleh meminjam istilahnya Profesor Kunto Wijoyo, ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam rangka membumikan Al-Quran itu. Yang pertama adalah universalisasi Al-Quran. Kita berusaha untuk bagaimana memahami Al-Quran dan membahasakan bahasa Al-Quran itu dalam bahasa-bahasa yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu harus kita terjemahkan, dan terjemahan itu harus make sense, harus bisa diterima oleh masyarakat yang berbahasa apapun juga di dunia ini. Misalnya ketika Quran memerintahkan kita untuk bersikap amanah, maka bisa kita terjemahkan amanah itu dengan trust atau kepercayaan dan berbagai istilah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah konkretisasi Al-Quran. Bagaimana kita ini senantiasa berusaha agar konsep-konsep Al-Quran itu menjadi sebuah konsep operasional yang konkret, yang teramati, yang bisa diwujudkan. Misalnya ketika Quran memerintahkan kita untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, maka amal soleh itu mewujud dalam perbuatan yang nyata, yang konkret, yang observable. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana kita berperilaku. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa jujur, maka kita menunjukkannya dalam sikap dan perilaku kita. Kemudian konkretisasi itu juga mengandung pengertian di mana Quran itu konsep-konsepnya harus kita jabarkan dalam rumusan-rumusan operasional yang bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lazismu, agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.